Nah makanya saya katakan, ya kalau mau mengajukan RJ, ayo silakan, ya kita terima kok untuk di Baik. Solo. Kalau mau itu, dan Oke. saya akan antarkan ke Solo untuk itu. Kubu Roy Suryo CS kerap kemudian melakukan berbagai macam manuver, walaupun persidangan dilakukan, tapi manuver ini dilakukan di luar persidangan. Begitu salah satunya adalah terkait dengan upaya ataupun rencana untuk melakukan gugatan terhadap keputusan SP3 terhadap Egy Sujana. Anda melihat ini seperti apa, Bang Andi? Ya kalau kita lihat sekarang ini agak lucu juga, ya ada orang diberikan SP3 mengajukan restoratif justice, itu bukan ujuk-ujuk itu. Artinya ya menurut saya bahwa apa namanya pengacara dari Bang Egy atau Bang Damai itu pinter dia membaca celah bahwa sini ada namanya restoratif justice itu. Mereka mengajukan itu tanggal 17 Desember gitu loh. Setelah pertemuan dari sahabat kami ya dengan Bang Egy di rumah beliau di Bogor itu. Diajukanlah itu. Nah, setelah diajukan itu kelihatan sekali bahwasannya memang Bang Egy ini merasa bahwasannya dia ini harus keluar negeri untuk melanjutkan pengobatan dia. Dia nggak mau dia tinggal di Indonesia. Sekarang satunya dengan Bang Egy ngomongnya sahabat kami ya. Ya, jadi kita lihat coba dari buku itu kan disebutin juga kan CBM ya, cerdas, berani dan militan. Oke. Ya kan? Ini kan menarik lah. Terlepas dari gayanya Bang Egy itu, ya artinya dia dengan apa terjadinya restoratif justice ini dia mendapatkan kebebasan ya kan seperti itu. Bebas sebagai tersangka. Apapun yang terjadi di dalam klaster 1 itu terjadi suatu pergolakan perpecahan atau quote unquote pecah kongsi itu ya kita melihatnya itu adalah pribadi sendirilah mereka itu. Baik. Dan kita katakan ya kalau mereka ingin juga mengikuti yang 3 ini ya dengan Pak Egy Sujana ya kita sih terbuka saja untuk itu ya. Artinya Pak Jokowi akan menerima ya kan. Untuk masalahnya apakah akan diterima restoratif justice itu kan nanti kan kebijakan dari Pak Jokowi sendiri. Ya. Dan juga ingat ada lagi 3 orang ya saksi pelapor itu ya teman-teman kami itu juga harus menyetujui hal itu ya seperti dilakukan dengan Bang Egy dan Bang Mihael. Ya, saya ke Pak Azam. Pak Azam terkait dengan rencana gugatan SP3 ini goal besarnya apa sebetulnya? Singkat aja. Ya, kalau itu kan masih diperhitungkan, dimusyawarahkan, dipelajari gitu loh ya. Karena apa? Jadi konteksnya kalau kita bicara SP3 itu harus ada melalui proses. Begini, pasal 361A, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Jadi orang yang bisa mendapatkan SP3 atau restorasi justice itu harus ancaman pidananya 5 tahun ke bawah. Oke? Nah, pertanyaannya apakah proses sekarang ini memakai yang lama atau yang baru? Karena belum masuk dalam tuntutan. Kalau belum masuk dalam tuntutan, maka KUHP lama dan KUHP lama yang digunakan, bukan yang baru, kan begitu. Nah, ini persoalannya kalau mengacu pada itu ada laporan, baik laporan 3 orang tadi termasuk Andi, Licumanan dan Samuel ya, saya lupa itu. Samuel. Itu ada pasal 160. 160 itu kan penghasutan. Penghasutan itu ancaman pidananya 6 tahun. Bagaimana bisa orang mendapatkan SP3? Bagaimana orang mendapatkan restorasi justice? Satu lagi yang lebih parah gitu loh ya, bahwa orang yang bisa dilakukan demikian itu kan kalau kita mengacu pada KUHP yang lama kan nggak ada, yang baru yang ada. Ya. Itu kan harus disidik. Oke. Egy nggak pernah disidik. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya terkait dengan wacana. Kita bicara fakta. di gugatan. Ini mungkin juga saya akan disidik. tanyakan juga. Gitu loh ya. Ini bukan saja itu, tapi ada Perpol. Nggak. Pertahanan kepolisian itu Ini juga kan mengacu begini. pada restoratif justice juga. Bukan, Perpol itu kan internal Polri. Ya. Ya. Nah, kita kan bicara yang paling besar itu adalah KUHP dan KUHAP. Mana yang harus kita pakai kan begitu. Ya. Nah, kalau pembenarannya itu masuk di situ kan repot. Sekarang begini, orang yang belum disidik sama sekali, tahu-tahu muncul SP3. Saya bingung. Kalau kita bicara artinya pengetahuan secara ilmiah, secara hukum, itu bagaimana gitu? Artinya Anda ini akan terus kejar begitu ya, akan terus follow up gitu. Begini, tapi satu hal yang kalau yang soal kita itu nanti apakah ada laporan ke Propam, apakah itu Prapit kan begitu? Ya. Itu nanti dimusyawarahkan. Baik. Tentu istilahnya RRT lah atau yang lain lah. Itu nanti Baik.
pengembangannya kan nanti setelah kita ketemu kan gitu. Iya. Cuman yang jelas saya harus memahami ini. Konteksnya itu adalah orang yang belum disidik sama sekali. Tahu-tahu loncat RJ, tahu-tahu loncat SP3. Padahal kalau kita mengacu yang lama, KUHP 109, orang yang bisa dilakukan SP3 itu bukan penyelidikan tapi penyidikan. Oke. Setelah dia mendapatkan tersangka penyidikan Hal lain, ya. salah Ingat. satu implikasi yang kemudian muncul terkait dengan SP3 dari Egy Sujana ini adalah satu kesimpulan di publik bahwa kemudian kubu Anda pecah kongsi. Benar atau enggak? Enggak. Jadi gini. Tapi yang masih, dimaksud. berarti masih kompak ya? Bukan, masih lah. Jadi gini. Jadi gini. Biasa kalau memang ada figur, kadang-kadang mau masuk, mau ini itu biasa. Ya. Tapi kan pada dasarnya kita sudah dari awal bilang, termasuk Roy Suryo juga, termasuk Rismond juga. Artinya kami ingin banyak yang membela kami, yang membantu kami, yang memberikan masukan secara hukum. Ya. Nah sudah, dengan banyaknya tersebut, tentu kan tidak satu rumah, tentu berbagai rumah kan begitu. Nah, Baik. yang ini disimpulkan ke sini, yang ini disimpulkan ke situ. Baik. Konteksnya saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pecah kongsi ya enggak. Enggak, oke. Apa Anda yang tadi dikatakan pecah kongsi itu apa ketawa terkait sih? dengan asumsi Nggak publik ada, mengenai pecah nggak ada. kongsinya Ya, Roy Suryo yang jelas CS. memang kenyataan yang terjadi itu pecah kongsi. Ya. Enggak lah. Kita bisa melihat begini, dulu Bang Azam itu adalah sekjen dari TPUA. Oh itu beda. Yang kemudian dipecat oleh Egy Itu sebagai TPUA ketua beda. umum. Ya. Yaitu kenyataan kan satu itu. Berarti Anda Enggak, simpulkan yang ini benar kedua- pecah kongsi ya, benar ya? Bukan Ya, pertanyaan, yang kedua kan pertanyaan kita tadi melihat yang dimaksud begini. pecah kongsi itu Kita para melihat begini lawyer. bahwasannya Sorry, dengan ya. adanya SP3 ini seperti namanya kalau kita bilang bom atom di Hiroshima buat mereka. Mereka tidak membayangkan Cuman sumbunya nggak meledak bahwasannya yang ini. Pak Jokowi ini menerima RJ itu, kan begitu. Ya, jadi sorry to say lah, memang ada klaster 1, ada klaster 2, memang berbeda kolam untuk bicara itu, tapi tujuannya kan sama untuk itu ya. Jadi yang di klaster 1 ini ya, mohon maaf saya katakan ibarat anak ayam kehilangan induknya untuk seperti itu ya. Nah makanya saya katakan ya kalau mau mengajukan RJ, ayo silakan ya. Kita terima kok untuk di Baik. Solo kalau mau itu. Dan Oke. saya akan antarkan ke Solo untuk itu. Tapi satu hal yang menarik adalah apa sih yang sebetulnya membuat Egy dan juga Bang Damai begitu untuk mendatangi rumah Jokowi kemarin. Apa yang kemudian bisa di-spill lah terkait dengan hal itu? Apa yang diomongin saya sama akan Jokowi ceritakan kemarin? behind the scene lah ya. Oke. Ya, apa yang terjadi itu mungkin sudah ada pengulangan juga seperti itu. Bahwasanya tuh tanggal 17 Desember ya Bang Egy ada percakapan telepon dan tanggal 16 ada percakapan telepon dengan sahabat kita Bang Darmizal. Tanggal 17 itu berkunjunglah ke rumah Bang Egy dan Bang Egy mengatakan saya ini sakit keras gitu kan. Aduh saya ini harus berobat ke Penang dan tapi saya tidak bisa karena saya dicekal gitu. Ya telah masuklah di situ percakapan ya sepertinya bagaimana kalau saya bisa mendapatkan RJ kan gitu. Karena tanggal 17 itu juga pengacaranya Ibu Elida itu mengajukan RJ ke Polda Metro Jaya kan di sisi itu. Ya. Nah kami ya, sebagai relawan juga diwakili oleh Rejo itu ya kita memikirkan juga seperti itu. Tapi tindak lanjut itu kan bukan dari kita. Harus ada dari pihak tersangka secara resmi ke Polda kan. Dan Oke. Polda kan menginfokan Baik. kepada semua saksi pelapor ini. Nah tanggal 5 yang menarik. Nah. Tanggal 5 Januari Bang Egy itu datang ke kantornya Bang Darmizal itu dan meminta secara terang-terangan artinya inisiatif pribadi dia untuk difasilitasi bertemu dengan Pak Jokowi ya di Solo. Oke. Dan diiyakan diterima tanggal 8 Oke. Januari. Berarti terkonfirmasi ya, Egy datangi ini atas inisiatif pribadi ya? Atas inisiatif pribadi dan Oke. DHL itu tidak Baik. tahu tapi dibawa ke Solo. Iya. Gitu loh. Anda, Pak Azam, Anda ngelihat nggak ini mungkin nggak Egy datang ke Jokowi atas inisiatif sendiri atau mungkin Anda melihat mungkin ada tekanan kah atau apa gitu? Ya banyak. Itu kalau bisa saya ibaratkan makanan tuh gado-gado. Tapi Anda sakit Ketoprak. hati nggak sih melihat statement 180 derajat beda banget Egy? Itu yang Anda yang bertanya begitu. Iya. Dan Anda sendiri yang bisa menjawab. Artinya Anda normatif aja Artinya ya? ginilah, kalau saya sih begini, memang iya kita ini kan terseret dengan keinginan Bang Egy tentang masalah suara, keadilan soal ijazah. Dan kita sudah melakukan proses hukum ya. Proses hukum itu sangat panjang ya, long time sekali lah ya.
Artinya mulai sampai terakhir gugatan ijazah palsu yang lawan kita juga Prof. Otto Hasibuan ya, bapaknya si Yakub itu ya. Jadi pada saat itu juga di NU gitu loh ya. Dan tanggal 9 Desember Egy dengan atas nama TPUA juga melaporkan ijazah palsu ijazah palsu dulu bukan Jokowi, tapi kalau ijazah itu ternyata memang pemiliknya adalah Joko Widodo, ya itulah yang terjadi. Nah, cuman waktu itu Dumas tidak pernah dinaikkan menjadi LP. Nah, bayangkan saja sejak tanggal 9 Desember itu sampai 2024 ya, baru tanggal 30 April tahun 2025 Jokowi melaporkan. Nah, dalam laporan itu kan yang disampaikan itu adalah peristiwanya katanya. Tapi ternyata terbongkar pada saat gelar perkara di Polda, ternyata Pak Jokowi itu melaporkan 5 orang. Ya, 3 RRT, 1 Egy Sujana dan Kurnia. Nah, logikanya kalau kita bicara konstruksinya, kalau menyangkut masalah SP3 atau RJ, harusnya satu kesatuan itu diangkat. Harusnya kan begitu. Tapi ini kan terpisah. Egy, DHL yang tidak masuk di dalam itu. Mungkin DHL laporannya 3 orang ini yang tadi kita sebut gitu loh ya, termasuk si Rustam Rijal ya, termasuk itu mungkin. Tapi yang jelas itu harusnya satu kesatuan. Makanya saya bilang, nah kenapa muncul kita melihat itu, kalau kita ngacu pada pasal 24 ya. Entah, ini penting karena ada hubungan dengan RJ juga. Pasal 24 itu 20 tahun 2025 undang-undangnya ya. Itu kan ABCDE, F-nya itu tentang RJ. Nah, pada saat mendapatkan surat itu tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana secara Polda detail membuat memang itu? kita nggak punya waktu banyak untuk bahas pasal per pasal, tapi hal penting adalah terkait dengan isu ataupun narasi pecah kongsi ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi ke depan mungkinkah akan terjadi lagi dinamika seperti ini yang kurang lebih Kalau sama soal seperti dinamika kan biasa. Usai jeda berikut ini kita lanjutkan dan bersama kami akan segera kembali. Siap.